Halo semuanya, kembali lagi di channel Milanisti 1899 ID. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke guys, kali ini kita akan mengulas Stadion San Siro, kandang dari tim AC Milan dan Internazionale Milan. Stadion San Siro, stadion gagah berkapasitas terbesar Italia, San Siro atau Giuseppe Meazza, sejak berapa bulan silam tak lagi disemarakan oleh supporter fanatik dari kedua klub sekota Milan, AC Milan dan Internazionale Milan. Pandemi virus corona membuat Calcio di negeri itu terhenti. Kini bak jatuh tertimpa tangga masa depan stadion yang kondang dengan nama Stadion San Siro yang katanya bakal punah nih guys. Stadion yang kini berusia 94 tahun itu hendak dirobohkan demi memberi lahan lebih luas untuk stadion anyar. Rencana pembangunan stadion baru di lokasi itu sejatinya sudah dilakukan secara kompak manajemen AC Milan dan Inter Milan sejak tahun lalu. Tetapi lantaran stadion itu milik pemerintah kota Milan, butuh waktu menunggu persetujuan wali kota Giuseppe Sala. Rencana itu mulai mendapat lampu hijau setelah pihak Dinas Kebudayaan Lombardia menyatakan stadion berkapasitas kurang lebih 80.000 orang itu tak punya status cagar budaya. Alasannya bentuknya sudah tak lagi sama dengan bangunan pada awal dibangun tahun 1926 akibat berulang kali direnovasi. Properti atas nama Stadion Giuseppe Meazza tak memiliki unsur budaya dan oleh karenanya tak memiliki ketentuan hukum yang melindunginya. Demikian pernyataan tertulis Dinas Kebudayaan itu dilansir theolokal.it pada tahun 2020. Pemerintah kota Milan pun mulai terbuka dengan proposal kerjasama dengan kedua tim. Untuk desain stadion baru pengganti San Siro masih dalam tahap finalisasi oleh firma arsitektur Populus dan Manica CMR Sportium. Yang pasti kedua klub menginginkan lapangannya disisakan kalaupun stadion lama dirobohkan untuk pembangunan stadion yang lebih modern di sebelahnya, sehingga lapangan tetap bisa digunakan untuk kepentingan publik. Ada pula rencana membangun museum di komplek lahan di distrik San Siro, 6 km sebelah barat pusat kota Milan. Hingga kini belum pasti kapan stadion akan dirobohkan, namun yang pasti berjuta memori manis pahit yang dialami AC Milan, Inter Milan, dan timnas Italia tersimpan tak hanya di lapangannya, tapi juga di bangunannya. Sejak berdekade-dekade lalu, Milan selalu bersaing dengan Paris sebagai destinasi wisata favorit para elit Eropa. Milan menyempurnakan dengan stadion ikonik, Stadion San Siro. Bukan hal berlebihan untuk mengatakan bahwa sepak bola selain bisnis kuliner dan fashion merupakan faktor pendongkrak kepopuleran Milan. Kota itu jadi rumah bagi kedua klub ternama dunia. Monumen warisan Piero Pirelli sejak 1920-an itu ibarat keterdal beton, baja dan kaca yang modern dan spektakuler. Tulis Dan Cowell dalam Milan and the Italian Leagues. Pirelli adalah sosok di balik hadirnya stadion megah itu. Ia supermo AC Milan kedua pada tahun 1909 hingga 1928. Setelah sebelumnya klub itu dinahkodai presiden asal Inggris Alfred Edward. Sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Pirelli ingin punya warisan tersendiri dan dicetuskanlah gagasan membangun stadion sendiri untuk menggantikan stadion kecil yang menjadi kandang lama klub Campo di Viale Lombardia. Tak hanya Rossoneri yang didirikan oleh orang Inggris, Pirelli juga sosok penggemar sepak bola Inggris. Maka ia menginginkan stadion yang berada di markas klub Italia kebanyakan, yakni stadion tanpa trek atletik seperti kebanyakan stadion di Inggris. Sebelum San Siro dibangun, hanya ada satu stadion tanpa trek atletik di Italia, yakni Stadio Marassi yang kini Stadio Luigi Ferraris milik klub Genoa yang dibangun pada 1911. Diungkapkan bahwa Kampan Walter Sport History, Culture and Parties in Europe dimuat dalam Sport Around the World. Stadion itu dibangun Pirelli dengan menelan dana 5 juta lira. Pembangunannya dipercayakan pada arsitek Ulis Starchi dan insinyur teknik sipil Alberto Chugini. Pembangunannya memakan waktu 13 bulan.
dari Agustus 1925 hingga 19 September 1926. Stadionnya dinamai Nuovo Stadio Calcistico San Siro karena berlokasi di distrik San Siro, Milan, bersebelahan dengan area pacuan kuda milik Pirelli. Mulanya stadion hanya punya kapasitas 35.000 kursi, tulis Walter. Rupa San Siro saat itu masih sangat tipikal stadion di Inggris. Selain tak ada trek atletik yang berarti jarak penonton dan lapangan sangat dekat, stadion terdiri dari 4 tribun terpisah bertingkat satu. Hanya islah satu tribunnya yang diberi atap. Beberapa fasilitas sederhana ditempatkan di masing-masing kolong tribun. Selain ruang ganti, ada kamar mandi, kantor manajemen, dan staf pelatih. Karena lokasinya sangat berdekatan dengan area pacuan kuda milik Pirelli, lucunya beberapa area di kolong tribun pun dijadikan istal kuda dan gudang makanan kuda. Saat diresmikan pada 19 September 1926, laga perdana yang dihelat derby AC Milan kontra Inter Milan, sayangnya AC Milan harus kalah 3-6. Markas AC Milan ini kemudian jadi salah satu markas timnas Italia. San Siro terpilih jadi venue semifinal Piala Dunia 1934 pada 3 Juni 1934, di mana Italia berhasil mengalahkan Austria dengan skor 1-0. Kita bahas rangkaian bedah Stadion San Siro. Pada tahun 1935, stadion itu dijual ke pemerintah kota Milan dengan nilai yang hingga kini belum diketahui. Sejak saat itu, San Siro mengalami beberapa kali renovasi besar. Pemerintah kota merenovasinya pada 1935 dengan menambah tribun tingkat kedua di sektor sisi lapangan, serta tribun tambahan di 4 sudut stadion. Semua tribun pun menyatu. Total San Siro bisa menampung hingga 55.000 penonton kala itu. Mulai 1947, Inter Milan yang sebelumnya berkandang di area Civica pindah ke San Siro. Hal itu menandai kedua tim sekota tersebut berbagi rumah sewa. Imbasnya terjadi penambahan jadwal pertandingan. Jika sebelumnya pertandingan bisa digelar pada sore hari, bertambah ke malam hari. Pemerintah kota pun mesti menambah lampu tembak agar bisa dimainkan ketika matahari sudah terbenam. Setahun pasca Inter Milan ikut berkandang di San Siro, bedah stadion kembali dilanjutkan berupa penambahan tingkat ketiga di semua sektor tribun. Desainnya dikerjakan arsitek Ferruccio Calzolari dan pembangunannya dikomandai insinyur Armando Ronca. Bagian luar stadion juga ditambahkan 12 baris beton berbentuk spiral sebagai aksen anyar sekaligus menjadi akses baru menuju tribun atas. Rencananya stadion itu bisa menampung 150.000 penonton, tetapi Dewan Kota Milan menolak usulan proyek itu dan melarang kapasitas penonton yang melebihi 100.000 penonton dengan alasan keamanan. Pada akhirnya renovasi baru berjalan pada tahun 1955 dengan hanya dilakukan penambahan kapasitas di tribun tingkat kedua dengan total bisa menampung 85.000 penonton, sambung Walter. Setelah bintang Inter dan AC Milan, Giuseppe Meazza wafat pada 21 Agustus 1979 akibat penyakit pankreas. Namanya diabadikan untuk menggantikan nama Stadion San Siro pada 2 Maret 1980. Tetapi meski nama resmi stadion sudah menjadi Stadio Giuseppe Meazza, publik Italia dan dunia masih sering menyebut stadion dengan San Siro. 7 tahun kemudian, stadion itu kembali dibedah, kali ini untuk kepentingan Piala Dunia 1990, di mana Italia jadi tuan rumah untuk kedua kalinya. Proyek renovasi menghabiskan dana 60 juta dolar Amerika. Pengerjaannya dipercayakan kepada duet arsitek Giancarlo Raggi dan Enrico Hoffer, dan pembangunannya di bawah pemimpinan insinyur Leo Pizzini. Desain Raggi dan Hopper mengubah total wajah stadion. Mereka menambahkan tribun tingkat ketiga di 2 sudut stadion dan tribun sektor barat untuk menambah aksen yang memperkuat bangunan tribun tingkat 3. Raggi dan Hopper menambahkan 11 menara penompang berbentuk silinder yang menyamai motif beton spiral di bangunan stadion. 4 dari 11 menara yang berada di masing-masing sudutnya juga berfaedah untuk menopang 4 rangka atap baja raksasa menonjol berwarna merah.
San Siro pun bak benteng ikonik dan modern. Renovasi itu rampung pada 1990 dengan kapasitas 80.018 penonton. Ia menjadi stadion berkapasitas terbesar di Italia. Laga perdana di San Siro usai direnovasi yakni partai pembuka Piala Dunia 1990 yang mempertemukan Argentina dan Kamerun. Partai pembuka grup B itu dimenangkan Kamerun dengan skor 1-0. Sejak saat itu, atmosfer di San Siro begitu menggairahkan. Atmosfernya tercipta begitu intens dari fans yang berjarak sangat dekat dengan lapangan, sebagaimana di Inggris. Dari tribun teratas San Siro, Anda bisa melihat setiap sudut lapangan, ibarat permainan catur namun dengan intensitas yang kuat. Tandas John Foot dalam Calcio: A History of Italian Football. Demikian ulasan tentang Stadion San Siro atau Giuseppe Meazza. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.